Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Basari dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940, anak pertama dari pasangan Wahid Hasyim dan Solehah. Lahir dengan nama Abdurrahman Adahlil yang kemudian diganti dengan Wahid, cucu dari Kiai Haji Hasyim Asyarif, pendiri Nahdlatul Ulama, serta kakek dari ibunya, pendiri Pondok Pesantren Den Anyar Jombang. Latar belakang ini juga yang memberikan sapaan fenomenal Gus Dur dengan makna Gus yang berarti bagus, anak laki-laki dari seorang kiai. Dan kata Dur adalah singkatan nama beliau sendiri, Abdurrahman Wahid. Sampai pada hari ini, beliau tetap memegang gelar sebagai Presiden RI dengan pemikiran yang unik, yang awalnya Gus Dur sempat tidak naik kelas di pendidikan menengahnya di Jakarta. Hal itu menyebabkan Gus Dur pergi pindah ke pesantren Al-Munawwar di Krapia, Yogyakarta. Lalu kemudian pada tahun 1963, Gus Dur mendapatkan beasiswa untuk ke luar negeri dan belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar Khairul Mesir. Pada tahun 1965, Gus Dur kecewa dengan metode belajar yang ditawarkan oleh Universitas Kairo dan diputuskan untuk pindah. Pada tahun 1966, Gus Dur pindah ke Universitas Baghdad dan berhasil menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad pada 1970. Selanjutnya, Gus Dur melanjutkan pendidikannya ke Belanda, lalu kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Di tahun 1970-an, Gus Dur memutuskan untuk menjadi intelektual publik yang ia buktikan dengan menolak tawaran sebagai Dewan Penasehat Nahdlatul Ulama sebanyak 2 kali. Tetapi pada akhirnya diterimanya setelah tawaran ketiga, dan ia juga masuk ke dunia politik pada awal pemilu legislatif pada tahun 1982. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang pemikiran Gus Dur. Salah satu yang paling fenomenal adalah gagasan tentang pluralisme. Adalah keinginan Gus Dur bahwa tidak cukup hanya sekedar hidup rukun, tetapi harus ada pemahaman yang lebih mendalam, saling menghormati, dan terdapat interaksi yang lebih besar yang saling menguntungkan semua pihak. Gagasan ini dinyatakan Gus Dur karena kenyataan Indonesia memiliki banyak aliran dan kepercayaan. Di bidang pendidikan, Gus Dur yang juga menekankan pentingnya dinamisasi dan modernisasi pendidikan Indonesia, khususnya pesantren yang masih tradisional. Dinamisasi menurut Gus Dur adalah penyesuaian nilai-nilai yang lebih sesuai dengan pekerjaan zaman. Sedangkan modernisasi adalah pembaharuan sistem dan metode dalam penerapannya. Saat ini masih banyak pesantren yang malah menutup diri dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Padahal untuk mencapai kedewasaan ilmu dibutuhkan progresi elektikal yang panjang. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang salah di konten yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.